wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Nama saya Ismail dari Pasuruan, tapi asli saya Jambi. Sekarang domisili di Pasuruan. Sekarang ini kesibukan saya adalah sudah memelihara ayam juga, petani petani padi. Ayam apa Pak kalau ayam boleh tahu? KUB 2. Umur banyaknya berapa? Dulu itu ambilnya kan 100. Baik. Karena melihat kapasitas pakan dan kandang, terus dijadikan 20 indukan sekarang. Baik. Nah, kendalanya itu di ayam ini adalah saat menetaskan telur itu kan dari Pak Bayu kan merekomendasikan yang dipilih itu yang oval gitu. Oval, betul. Kemudian saya seleksi lagi beratnya. Beratnya itu yang saya tetaskan itu 38 ke atas. Oke. Itu ada pengaruhnya apa tidak itu? Yang kecil sama yang besar itu. Kemudian yang beratnya 50 itu kebanyakan tidak menetas. Baik. Kemudian yang nomor 2, tadi siang kita belajar tentang insek dan bumi. Iya. Kira-kira kalau diaplikasikan terus-menerus itu ada dampak resisten terhadap hama apa tidak? Kemudian masih di ayam tadi untuk membuat nutrisi itu salah satunya kan dari kepiting atau yuyu. Nutrisi telur ya. Iya, yuyu sawah itu. Itu untuk mencari yuyunya itu agak susah. Selama ini kan kalau memberantas yuyu itu kan pakai racun itu yang diumpan itu hasil yang diracun itu misalnya dibuat nutrisi itu aman apa tidak? Baik, sebentar, Pasuruan mana ini? Saya di Purwosari sama Sukorejo. Purwosari gunung sini ya berarti ya. Sukorejo yang Sukorejo dekat Bandaan, dekat Taman Safari. baik, oke. Terus karena ini waktu menunggunya kan 1 bulan jadi banyak pertanyaan, mohon maaf. Tidak apa-apa. Sudah dicatat ternyata. Nah, kemudian ini kegelisahan saya pribadi ini ya. Kan kesibukan saya kan dulu waktu mendaftar usaha itu kan tertulis menjual obat-obatan pertanian, berarti kan mengobati tanaman gitu ya. Jadi maksud saya kan menolong petani untuk mengobati tanamannya. Ternyata itu anggapan itu kan keliru. Ternyata yang saya jual itu ternyata racun. Jadi kan gimana ya, saya meracuni semua orang gitu. Nah, tapi kalau kita lepas usaha itu kan sayang sekali karena petani itu tanyanya itu bukan ke, mohon maaf, ke petugas lapangan itu, tapi ke tukang penjual racun itu. Nah, itu melalui pertanyaan yang presisi ini itu saya memohon arahan Bapak Bayu gambaran toko pertanian yang ramah lingkungan dan mempunyai daya tarik terhadap para petani itu seperti apa. Mungkin seperti itu aja. Baik. Saya pikir ada 10 tadi, ternyata cuma 4, 5 ya. Baik. Begini, untuk membuat nutrisi ayam, telur, Bapak Ibu, konsepnya satu, memang terbagus adalah kepiting. Kalau tidak ada kepiting, yuyu sawah. Kemudian yang kedua ada lagi, bukan harus itu Pak, carilah binatang yang telurnya banyak. Apalagi kira-kira yang telurnya banyak-banyak itu? Katak, keong, lele. Ini semua banyak-banyak telur. Kenapa saya kok pilih yuyu?
Karena yuyu itu hama. Betul atau tidak? Dan biasanya selalu ada di mana-mana. Jadi konsep kata-kata apa yang ada, Bapak Ibu, apa yang ada di tempat kita yang bisa dimanfaatkan. Kalau seandainya tidak ada semuanya, ya paling gampang lele. Betul atau tidak kira-kira? Tapi lele ini pengaruhnya ke vitalitas. Kalau ada orang tanya, Pak, saya kepingin ayam saya jagonya jreng, oh, kasih makan lele. Kan lele, laki-laki kan. Lele. Terus yang kedua, cara buatnya sudah bisa toh, 20:80%. Air kelapa ini bahan aktif. Kalau seandainya yuyu yang sudah dikasih pestisida, saran saya jangan ya. Nanti tambah ayamnya ikut mati. Kalau seandainya tidak begitu Bapak Ibu, tapi ini jauh dari pantai ya. Ketam juga bisa, rajungan juga bisa. Nah, saya minta tolong itu yang kita buat. Sekarang yang kedua pertanyaan. Kalau Bapak kepengen telur yang jumlahnya besar, terlalu besar, ini juga tidak baik untuk ditetaskan. Idealnya telur ya 30-35 lah. Atau maksimal 40. Jadi telur yang diseleksi yang pertama, bulat. Lonjongnya terlalu lonjong. Kecil atau besar sekali, tolong diakhir yang normal saja seperti ini. Kemudian yang ketiga tadi obat-obatan ya. Bapak Ibu begini loh, cita-cita kami dulu, nama pertama kali saya buat pelatihan itu namanya Klinik Agropolitan Indonesia. Ini pertama kali pelatihan saya itu namanya Klinik Agropolitan Indonesia. Mimpi saya dulu begini, saya kepengen menciptakan orang yang punya klinik. Kliniknya adalah klinik agro. Klinik agro itu begini, Bapak Ibu tadi sudah buat ZPT kan? Sudah kan? Bahannya kan cuma itu aja kan? Tolong besok kalau di rumah buat ZPT yang terbagus. ZPT terbagus itu Bapak Ibu bahannya kalau bisa minimal 30 macam. 30 macam itu apa saja? Apa yang Bapak Ibu temui di sawah? Tapi kita ini hanya bisa membuat jago kandang. Pupuk ini tidak bisa untuk luar daerah. Hanya untuk daerah itu saja. Pak, saya minta tolong. Buat ZPT yang isinya 30, tapi semua masing-masing buat satu-satu dulu dalam galon-galon, botol-botol. Masing-masing dibuat sendiri-sendiri semuanya. Terus ditaruh di rumah. Ketika ada tetangga yang tanamannya sakit, tinggal dicarikan obatnya. Saya kasih contoh. Ini ilustrasi saya. Bapak Ibu seandainya tanam cabai di sini, pernah enggak lihat rumput di sekitarnya kena fusarium? Kenapa kok enggak ada? Kan fusarium menyerang akar. Paham maksud saya? Ini tanaman cabai. Ini ada rumput enggak? Kadang-kadang ada kan? Yang dikena fusarium, harusnya tanah ini semua kan kena jamur. Betul atau tidak? Harusnya rumputnya juga kena jamur enggak? Kenapa kok enggak kena? Karena bukan cabai, begitu ya.
Bukan hanya cabai, terong, tomat, kacang panjang, semua yang kita tanam itu loh bisa kena penyakit. Betul atau tidak Bapak Ibu? Tapi minta maaf, kenapa rumputnya itu loh selamat? Bapak Ibu punya tanaman kena busuk, kena lalat buah, kena trip, dimakan ulat. Tapi kenapa rumputnya kok tetap bahagia saja? Betul atau betul? Ilmu paling gampang Bapak Ibu, ambil rumput sama akarnya, disimpan di sini, rumput A, rumput B, rumput C, rumput D, dan seterusnya. Paham maksud saya di sini? Terus difermentasi, diolah seperti buat CPT. Dikelompokkan. Kelompok A tidak dimakan ulat. Ada juga kok rumput yang dimakan belalang, betul ya? Ada juga rumput yang dimakan ulat. Kelompok B, rumput yang tidak diserang jamur. Kelompok C, rumput yang tahan virus. Kelompok D, rumput-rumput yang tahan hidup waktu kritis. Saya kasih contoh. Saya tanam tembakau Bapak Ibu. Tembakau itu tanamnya musim hujan atau kemarau? Tanamnya pasti musim kemarau gini kan besarnya kan. Supaya tembakau saya itu kita tanam ini tidak ada air. Supaya tanahnya kering tapi tahan, dia masih bisa nyari air dari udara. Berarti apa yang harus saya lakukan? Saya kasihkan tanaman-tanaman yang bisa hidup di tanah kering. Contoh yang paling banyak, Bapak Ibu pernah tahu makanannya jangkrik enggak? Ada krokot, ada lagi yang paling keren, namanya widuri. Tahu widuri? Daunnya warnanya putih, betul ya? Hidup di tanah kering kerontang, subur. Betul atau tidak? Nah, cari tanaman-tanaman yang bisa mencari air sendiri dari udara. Ada lagi kaktus, nanas, lidah buaya. Nah, kumpulkan saja, dikelompokkan. Setelah dikelompokkan, jurus ngawurnya keluar. Tidak dimakan ini kira-kira apa ya yang cocok? Boleh dicoba, apalagi punya kebun percobaan. Pak, tolong buat kebun percobaan. Ketika sudah punya kebun percobaan, diaplikasikan, hasilnya sudah 90%. Ketika kasih resep ke petani, cespleng enggak kira-kira? Cespleng. Tolong jangan berhenti jual obatnya, diganti obat organik. Tawarkan dua-duanya Bapak Ibu. Ini ada kimia, ini ada organik. Kekurangannya kimia ini, kelebihannya organik ini. Terus yang kedua, resistensi. Percayalah, kalau semua obat kimia, semua virus, bakteri pasti mutasi. Kalau secara organik, kita tidak pernah membunuh. Kita hanya mencarikan yang tidak disenangi. Paham maksud saya? Ulat tidak senang daun ini, makanya tidak dimakan. Yang dimakan punya tetangga. Paham maksud saya? Kalau model seperti ini, binatangnya mutasi tidak? Resisten tidak? Tidak mungkin. Konsep tentang fermentasi di dalam konsep kita Bapak Ibu, seandainya ini tanaman cabai, kita rubah rasanya seperti tanaman yang lain.
Seperti tadi Bapak tadi bilang, tanam padi rasa lengkuas, kan aneh Bapak Ibu. Betul atau tidak? Saya jamin itu, PKK enggak pernah datang itu. Tahu PKK? Panu Kadas Kurap. Jamur-jamur takut. Betul atau tidak kira-kira? Wah, ini padi kok isinya lengkuas, kabur. Bukan tempat saya untuk itu. Kalau Bapak Ibu besok sudah ngerti betul tentang dunia fermentasi dan dunia bakteri, Bapak Ibu akan betul-betul kagum dengan alam. Ada yang dikorbankan, ada yang dilindungi, ada yang menjaga, ada yang membunuh, ada yang mengobati. Saya kasih trik sedikit. Kalau Bapak Ibu mau melakukan ini, jalan di hutan. Lihat, semua kutu matinya di mana? Di getah. Setiap ada pohon yang bergetah, warnanya mengkilat, pasti kumpulannya kutu ada di situ. Saya belajar ini dari NTT Bapak Ibu, di Sumba. Pernah tahu sirlak? Dulu zaman orang Meletur pertama itu kan pakai sirlak. Tahu enggak sirlak itu dari apa? Getah kan? Getah pohon apa? Bukan, sirlak itu dari kesambi. Tahu pohon kesambi? Kalau di Jawa Tengah, Jawa Timur, daerah Pasuruan, Situbondo dijadikan minyak pijet kusambi itu dari buahnya. Tetapi kusambi ini Bapak Ibu adalah pohon diinfeksi oleh kutu, namanya kutu lak. Ketika pohon ini dikeluar kutu lak Bapak Ibu, maka dia akan keluar cairan. Yang hebat lagi satu, kenapa pohon ini mengeluarkan getah? Karena dia kan terganggu, betul kan? Akibatnya apa? Kutu lak paling banyak ya mati di situ. Karena nempel, karena warnanya mengkilat. Dan yang hebat lagi apa? Kalau ini dikumpulkan, ini kutu, lalat, serangga semua nempel di sini. Nah, sekarang ilmu ini dipakai. Cara untuk mengatasi lalat buah, terus habis gitu wereng, cara untuk mengatasi yang bisa terbang. Orang-orang biasanya gunakan plastik begini, kasih air, betul ya? Pinggirnya dikasih lampu. Ketika pinggirnya dikasih lampu, datang enggak binatang-binatang tadi? Datang. Supaya bisa nempel, dikasih minyak. Sehingga begitu dia nempel, plek, nempel. Sederhana atau tidak? Nah, ilmu ini berasal dari sini. Jadi untuk mengatasi yang bisa terbang, itu keluarnya pagi, siang atau malam. Datanginya apa yang didatangi? Cahaya. Taruhlah cahaya, kasih ini, bawahnya kasih tempat, sehingga dia nempel, mati, jatuh. Bisa dipahami kira-kira? Jadi jangan takut resisten ya Pak ya. Tetap jadilah pengajar petani. Tapi saya minta tolong diajari dua pilihan. Boleh pakai kimia kalau mau. Tapi kalau lebih baik gunakan organik. Organik tolong buat sendiri. Supaya tidak disalahkan oleh aparat. Saya kasih trik. Loh nanti banyak orang tidak senang. Setiap yang beli suruh tulis dulu daftar anggota. Perusahaan, toko atau apa ini? Sudah berusaha. Sudah izin usaha. Nah, tolong kasih anggota nama perusahaannya apa? Kelompok binaan atau kelompok mitra. Kalau kita binaan dan mitra, selesai. Nah, kalau sudah tahu ilmunya ini Bapak Ibu, ini adalah ilmunya Dimas Kanjeng. Tahu ilmunya Dimas Kanjeng?
pelipat gandaan uang. Saya tunjukkan. Begini. Kalau Bapak Ibu sudah membuat set PT, insek, fungi semua lengkap. Petani itu kapan sih bangkrutnya? Kalau pas harga murah. Kalau pas harga murah seandainya tomat harga 500 dipanen enggak sama petani? Dibuang kan? Saya minta tolong, jadilah penyelamat petani. Kalau itu dibuang, jatuh di lahan, percayalah penyakitnya akan berkembang luar biasa. Karena dari tomat, kalau tidak difermentasi, dia akan jadi inangnya, induknya, berkembangnya suatu penyakit. Cabai juga sama, tomat juga sama, sayur juga sama. Apa yang harus kita lakukan? Tolong Bapak Ibu ketika pas panen murah, beli drum yang banyak. Tampung di situ. Terus yang kedua, supaya seluruh bakteri, seluruh penyakit mati, kasih namanya air kelapa. Rendam dengan air kelapa. Air kelapa jadinya apa Bapak Ibu? Cuka. Cuka itu sterilisasi. Cuka itu membunuh bakteri. Cuka itu membunuh virus. Cuka juga mengawetkan. Jadi tolong disimpan di sini. Ada berapapun tampung saja, harga semurah-murahnya. Terus yang kedua, nanti diolah. Jadikan seperti nutrisi boleh, dicampurkan set PT boleh, dijadikan pupuk boleh. Setelah ini jadi Bapak Ibu jual dengan harga 20 hingga 40 ribu per liter. Ini murah. Contoh, saya kasih contoh. Penyakit patek. Tahu patek enggak? Mahal atau murah obatnya Pak? Macem-macem atau enggak itu? Banyak macemnya. Tahu obatnya patek tergampang untuk membuat anti patek? Gampang. Cabai-cabai yang kena patek, masukkan di sini. Keluarlah anti patek. Gampang atau mudah? Karena itu teori saya, Bapak Ibu. Semakin saya rugi, semakin saya untung. Aneh enggak teori ini? Kok bingung? Saya tanam sayur Bapak Ibu. Saya basic tanam sayur banyak. Ketika harga murah, anak-anak pasti telepon. Harga 5.000 aja masih telepon. Pak, dijual atau diproses? Percayalah, kalau Bapak Ibu tanam, anggaplah sayur. Seandainya kangkung. Kangkung itu pernah enggak dijual harga 20.000 1 kilo? Mungkin atau tidak? Enggak mungkin. Supaya kangkung 1 kilo bisa harga 20, bagaimana caranya? Jadikan pupuk. Jadi ketika harga murah Bapak Ibu, tampung. Kayak kubis. Kubis kemarin harga 500. Satu desa saya beli supaya petani senang. Saya beli seakarnya, sak tanahnya. Loh, keren enggak? Bukan sak tanahnya, artinya ada tanahnya itu loh Bapak Ibu. Cabut sak tanahnya sudah, biar bersih lahannya, biar tidak sakit di hati. Nah, kenapa saya butuh sama tanahnya? Saya butuh bakterinya, saya butuh akarnya, saya butuh buahnya, saya butuh daunnya. Kalau orang jual kubis Bapak Ibu kan diambil kubisnya saja kan? Nah, kalau saya beli semua. Harganya sama 500, saya beli 500, tapi petani lebih senang jual ke saya. Karena apa? Saya butuh mikrobanya. Dari sana saya olah. Jadilah katalis salah satunya. Kan bahagia, betul atau tidak? Pernah jual kubis harga 20.000? Belum ada. Makanya semakin barang murah, semakin saya jual mahal. Nah, itu ilmunya Bapak Ibu sudah dapat. Tinggal satu, praktekkan. Dan itu ilmunya Kanjeng Dimas. Dimas Kanjeng itu.
pelipat gandaan uang. Kenapa saya katakan pelipat gandaan uang? Disimpan 10 tahun pun tidak akan rusak. Kalau yang lain masih bisa rusak dan nilainya meningkat. Jadi tolong, mulailah jadi pemulung, ngumpulkan galon dan botol-botol bekas. Loh, karena bahannya belum tentu banyak, betul enggak? Dapat 1 liter tabung, 1 liter tabung. Saya dulu juga sama Bapak Ibu. Ketika saya dulu masih miskin, saya nyimpan semua itu dalam botol-botol air mineral ini. Karena murah. Waktu itu harganya cuma 100 perak, yang 1,5 liter. Itu saya tampung sampai minta maaf. Rumah saya penuh. Setelah itu selesai, tidak cukup, saya bisa beli tandon yang 1.000 literan. Ini dulu tampungannya juga begitu, sampai full ada 150-an tandon di sini. Lewat garasi itu aja tidak bisa. Kenapa kok saya harus nyimpen? Karena itu harta. Saya belum punya uang waktu itu, karena belum punya uang saya nyimpennya sampah. Dan ketika sampah itu laku banyak. Pernah nonton YouTube saya yang sapi 7 jual kencingnya lebih mahal daripada sapinya? Loh, ini realita. Wong pelihara sapi itu tidak pernah untung. Ada yang sudah pelihara sapi di sini? Mana peternak sapi? Ada? Tidak ada ya. Sapi saya itu Bapak Ibu sudah pakai teririt dan termedit. Tahu tidak termedit? Orang luar Jawa tidak tahu. Teririt dan terpelit. Makannya hanya jerami. Jerami ini murah atau mahal? Murah. Tapi karena tempat saya tidak ada padi Bapak Ibu, saya harus beli jerami ini 1 truk itu 2 juta. 1 truk itu sampai tempat kami 2 juta. 1 ekor sapi 1 tahun butuh 2. Berarti biaya pakannya setahun berapa? 4 juta. Ini belum tenaga kerja. Saya dulu sapi selalu pakai limusin simental. Sapi besar. Sapi merah, sapi besar. Jeleknya satu, dikawinkan itu loh kadang-kadang tidak tiap tahun beranak. Ada yang sampai kawin 5 kali tidak jadi. Berarti kalau sudah 5 kali kawin tidak jadi, itu sudah waktunya 1,5 tahun. Pakannya habis berapa berarti? 5 juta. Betul atau tidak? Padahal sapi baru keluar cerot Bapak Ibu, keluar dari rahim 1 bulan, itu harganya baru 5 juta. Untung atau rugi kalau begitu? Rugi. Dipelihara 6 bulan baru bisa jual 10 juta. Sekarang ini harga 10 juta itu harga sekarang. Kalau harga dulu cuma 7 juta. Karena itu sapi tidak mungkin untung. Kalau ditambah dengan karyawan lebih parah. Dari sanalah saya mikir betul. Bagaimana caranya supaya pelihara sapi bisa untung. Dari situlah saya cuma kumpulkan urin dan kohe. Kohe saya jadikan pupuk padat, urin saya jadikan pupuk cair. Akhirnya saya tekati, urin saya tampung sebanyak-banyaknya, sampai seluruh kandang saya itu penuh, menampung 50 ton. Konyol atau tidak? Pernah bawa urin ke pasar? Laku atau tidak kira-kira? Dimarahi orang. Pertama kali saya juga belajar Bapak Ibu. Saya ulangi ya. Saya dulu tidak punya guru. Saya tidak punya mentor. Saya trial and error. Nyoba terus. Pertama kali saya buat POC. Biasa. Selevel POC yang umum di pasaran. Saya jual cuma 2.500 per liter.
Ada sih yang beli, ada. Yang cerita bagus banyak, tapi tidak beli lagi. Maksud saya. Terus saya tingkatkan, saya tambah formula macam-macam, saya naikkan 5.000. Ada yang beli, ada, sedikit sekali. Tidak worth it. Tidak bisa dikembangkan. Saya naikkan lagi 10.000. Tidak bisa. Suatu hari saya ketemu teman bingung buang limbah kotoran ikan tuna. Setiap minggu 1,5 ton limbahnya dia. Saya iseng-iseng aja, sudah saya tampungnya aja, saya ambili. Saya ngambili limbah itu malah dikasih bensin. Jadi pemulung Bapak Ibu, betul ini. Setiap minggu saya dapat 1,5 ton. Mulai saya proses dengan ini. Ini sudah ngumpul 50 ton. Saya kumpul, saya olah bertahap. Akhirnya jadi formula. Ketika jadi formula, teman-teman itu, kelompoknya Pak Bambang CS. Pak, kita jangan jual murah di Indonesia. Orang Indonesia kalau dijuali murah itu dianggap murahan. Betul ya? Akhirnya dipatok harga 100.000. Mahal atau murah? Mahal. Dan yang keren satu, setahun 50 ton habis Bapak Ibu. Sekarang kalau beli inden. Karena apa? Kotoran sapinya banyak, kencingnya banyak, ikan tunanya orang yang ngerti. Tidak dikasih ke saya. Jadi terbatas di ikan tuna. Alasannya kenapa? Loh, kamu jual limbahku harga 100.000. Tunanya tidak sampai 100.000. Dari sana kita berubah. Fair. Kalau kita bisa ngolah, ilmunya seperti yang Bapak Ibu hari ini pelajari. Kalau Bapak Ibu tidak lakukan terlalu loh ya. Saya dulu tidak punya guru, tidak punya mentor. Nanti Bapak Ibu akan tergabung di grup alumni Indonesia. Saya jamin 100% deh, saya tidak akan sempat jawab. Karena sudah dijawab oleh kakak-kakaknya Bapak Ibu, kakak-kakak kelas. Di situ ada orang yang paling aktif. Ya, namanya Pak Pierre, nanti pasti ketemu Bapak Ibu di sana. Karyawannya dia 3.000. Setiap bulan untuk gaji karyawan aja 10 M lebih. Dengarkan dulu ya. Uang makannya karyawan 2,5 M. Dia kasih makan karyawan. Makan di dalam. Belanjanya itu habis 2,5 M. 1,5-2 tahun lalu lah. Dia ketemu saya, dia datangi saya. Gara-gara apa Bapak Ibu? Omset perusahaan turun 40%. Ceritanya, singkat cerita mau PHK karyawan. Tapi sebelum karyawan di PHK, dia kepengen membekali dengan ilmu pertanian. Jadi seluruh karyawan mulai disip. Di lahan itu di perusahaan ini ada 3,5 hektar. Disip supaya mereka belajar ilmu pertanian. Ya namanya karyawan tukang kayu, terus disuruh pertanian, kira-kira bagus atau jelek? Ya asal-asalan. Saking dia semangatnya supaya anak-anaknya ini belajar, semua dikasih pulsa yang belajar pertanian. Supaya bisa laporan setiap hari, setiap saat. Tidak sampai 6 bulan Bapak Ibu, biaya untuk makannya ini berkurang 1 M. Karena sudah produksi sendiri semua. Terus yang keren lagi satu, ketika dia jalankan program ini, omsetnya naik lagi jadi kembali ke awal, bahkan naik 400%. Bapak Ibu yang tinggal di bawah, yang tinggal di kaset bawah, itu saya dikasih bonus itu, tempat tidur itu. Dan tidak mau dibayar. Nah, saya minta tolong dengan sangat. Dia paling detail. Kalau total semua gara-gara, tadi kan sudah belajar tidur gara-gara kan?
Gara-garanya kita itu tadi maksimal hanya 20, tapi beliau ini sudah tembus 23. Jadi semua menjadi mata rantai yang tidak terputus. Apapun ada di sana. Kemarin Pak Bambang pernah upload padi dalam polybag, betul? Itu punya beliau. Itu jenis Japonica. Dan semua dilakukan dengan full organik. Nanti dia yang paling seneng jawabi Bapak Ibu. Nah, bayangkan yang tukang jawab Bapak Ibu tidak kuat bayar dia loh ya. Serius. Karena apa? Ini penting. Buat ZPT insek fungi semua lengkap. Mungkin besok insya Allah lusa lah saya akan review. Karena ada pimpinan bangsa ini yang akan datang ke sana. Jadi saya akan siapkan dulu karyawannya, caranya jawab biar ngeh. Nah, saya minta tolong Bapak Ibu, tolong buat. Ngumpulkan sampah. Bayangkan, dia sudah miliarder atau belum? Tapi dia tetap mulai pelihara 10+1 ayamnya. Sapinya sudah puluhan, kambingnya sudah ratusan, ayamnya sekarang sudah mendekati 1000 induknya. Saya minta tolong. Bapak Ibu pun juga harus melakukan, setuju atau tidak? Tolong kerjakan. Karena goal kita menyehatkan bangsa. Ayo Bapak yang sana. Ini jam berapa ini ya? Jam 9 ya? Berapa? Satu pertanyaan lagi ya, boleh ya? Besok sini. Ayo mari Pak. Ayo. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Sahal dari Malang, Pak. Ini yang mau saya tanyakan ada beberapa, banyak Pak. Oh banyak juga ya, alhamdulillah. Ini sudah ngumpulkan juga ini. Yang pertama yang ingin saya tanyakan, pembuatan asap cair Pak. Baik. Tapi yang nomor 1 dan nomor 2, kalau yang nomor 3, 4 kan pernah lihat di YouTube-nya Pak Bambang. Betul. Yang nomor 2 itu pengolahannya terus gimana? Siap. Oh mau ekspor ini. Mau ekspor atau untuk daging atau untuk kosmetik? Kurang paham Pak. No, kurang paham. Baik, lanjut. Terus tadi Bapak sempat menyinggung Keyhole Garden. Iya. Itu yang ingin saya tanyakan, skema Pak. Baik. Dengan skema Keyhole Garden dengan farmakultur atau farmakultur itu bagian yang patogen dan terus masalah kolam ikan ataupun penampungan air itu yang lebih efisien. Dengan kami punya lahan sekitar 4.000 meter persegi, itu yang lebih efisien buat keliling atau satu tapi besar Pak. Baik. Terus kalau diintegrasikan dengan ikan bebek dan cacing, itu bagaimana dengan kondisi lahan yang tak ada hujan Pak? Baik. Apakah cacingnya tanah rata atau tanah tidak rata? Terus gimana Pak? Tanahnya rata atau miring? Berundak Pak, berundak. Baik. Terus yang nomor selanjutnya pembuatan jamu herbal Pak, resep dan jamu herbal. Terus bagaimana market, cara memasarkan kepada anak didik kami dengan notaben jamu itu kan identik anak-anak menerimanya pahit gitu. Bagaimana cara marketnya Pak? Baik. Terus selanjutnya manfaat kohe kelelawar Pak, kelelawar. Baik. Terus yang terakhir ini dengan kondisi saya Pak, artinya akhir-akhir ini saya terganggu di pendengaran, juga sering beser Pak, sering buang air kecil yang kalau tubuh capek itu sering malahan Pak.
Baik. Nah, sama dengan katanya saraf kejepit Pak katanya. Siap. Itu yang saya tanyakan. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mudah-mudahan ingat. Saya telinga dulu deh. Agak molor sedikit ya Bapak Ibu ya, enggak apa-apa ya. Telinga itu menggambarkan ginjal kita. Coba Bapak Ibu keruk telinganya bagian pinggir sini, luar. Taruh di celana gini. Siapa yang putih? Ada yang putih enggak? Putih enggak Pak? Kalau putih berarti ginjalnya lagi penuh dengan batu. Kalau mata ke hati, kalau kuping ke ginjal. Jadi kalau saya ngecek, saya boyoknya kan pasti sakit. Terus yang kedua, tadi mudah asam urat tadi ya. Nah, berarti masalah utama fungsi ginjal yang tidak baik. Telinganya efek dari ginjal yang tidak baik. Obatnya satu. Yang pertama, catat aja ya. Yang pertama labusium. Yang kedua, pete. Oh, pantesan nanti pete. Durian? Wah, kayak durian. Enak kan? Tapi tolong, bukan satu buah ya. Satu biji. 1 minggu 3 kali. Caranya nyimpen, masukkan frozen. Nanti dimakan setiap minggu 3 kali. Terus yang ketiga, untuk buatkan rebusan, seledri, kenikir, kunir putih, biji apokat. Tapi besok akan diajarkan Pak Bambang, tenang. Nah, enggak usah dicatat kalau ini, besok minta SOP untuk ginjal dikasih. Terus yang paling penting lagi, tolong banyak minum air putih, semakin beser semakin baik. Ketika sudah minum rebusan tadi, tolong dipakai jalan cepat. Jalan cepat itu gini, dengan tangan. Nanti batu ginjalnya akan keluar. Sudah, itu yang pertama. Yang kedua, saya tadi jelaskan kolam. Baik. Kalau tanah berundak, berarti kolam di mana kalau tak ada hujan? Di atas. Kolam harus taruh di atas. Di atasnya lagi ada kandang bebek dan lain sebagainya tadi. Kalau idealnya Bapak Ibu, ini kalau tanahnya 4.000, berarti kolamnya kan 1.500-an. Betul ya? Saya minta maaf, gali pakai alat berat Pak, lebih murah. Terus yang kedua, karena ini kolam tanah, pasti bocor atau tidak? 100% bocor. Supaya kita ndak usah beli terpal atau tembok, berarti carikan di sini ganggang air. Ganggang air ini taruh di sini. Pada waktu hujan kan ndak langsung habis nih, betul kan? Pada waktu hujan kan ada air sebentar habis, air sebentar habis. Tapi ganggang ini akan tumbuh. Dia akan sangat cepat tumbuh di sini. Ketika dia sangat tumbuh di situ, ketika ada bocor dia akan nutup. Insya Allah ketika musim hujan selesai, kolam ini akan penuh dengan air. Itu konsepnya yang pertama. Setelah kolam penuh dengan air, air sudah stabil, baru sistem dijalankan. Ingat, mulai dari yang kecil. Jadi kalau untuk pelihara bebek 1.500 dibagi 100 ketemu berapa? 15 ekor. Kayak main-main. Asola mulai disebar, ikan mulai dimasukkan. Tapi nunggu air stabil ya, jangan tergesa-gesa. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, tanah yang sisanya ini untuk apa saja? Terserah. Kepengennya apa? Tapi goal utama tetap harus ada penghasilan harian. Supaya apa? Nutup untuk operasional. Jangan sampai buka usaha, kepengen berhasil, malah menghabiskan uang. Dan percayalah Bapak Ibu, bidang agrobisnis ini adalah kuburan terbesar.
Banyak loh orang, saya sudah pensiun, dapat pesangon, diinvestkan ke pertanian, ke ternak kambing, ternak ayam. Habis gitu menyesal. Kenapa? Rugi. Yang saya kepingin, kalau Bapak Ibu sudah persiapan pensiun, dan kalau sudah pensiun, kalau punya uang satu, investasikan, tidak tahu emas, tidak tahu apa, jangan di bank. Sekarang di bank 3 bulan tidak ada transaksi di. Nah, maka dari itu. Nah, karena itu saya minta tolong, taruh di investasi dan lupakan. Jangan pernah berpikir kita punya uang. Kemudian yang kedua, mulai tidak punya uang terus berkata begini, saya tidak punya apa-apa, saya harus hidup. Yang kita bangun adalah survivalnya, perjuangannya. Dan mulai dari ini. Bapak Ibu percaya, semua yang saya ajarkan sudah saya lakukan. Karena itu saya tahu per detailnya, rasanya, per tahapannya, saya tahu rasanya. Jadi tolong Pak ya, kerjakan. Apalagi punya pasukan banyak nih, 100 orang. Wah, keren. Nah, sebagai apa? Sebagai marketing. Terus yang kedua, kalau buat herbal, Bapak Ibu saya minta tolong, buatlah yang paling sederhana. Karena punya anak banyak, herbal terbanyak apa yang harus ditanam? Bisa pegagan, tahu pegagan enggak? Pegagan, kangkung, bayam, kacang panjang. Supaya apa? Anak-anak santri tinggi-tinggi, pinter-pinter. Kalau kepengen pinter makan pegagan, makan bayam. Kemudian kepengen tinggi makan kangkung. Nah, itu dilakukan. Terus yang berikutnya, jangan lagi Bapak Ibu jual herbal yang biasa. Ingat konsep saya, makanan kita sudah jadi obat. Nah, terus kalau rebus-rebusan gimana Pak? Mulai latihan. Kunyit sebagai antibiotik, jahe sebagai penguat gitu. Nah, tujuannya apa? Besok Bapak akan belajar ya dengan Pak Bambang. Pak Bambang besok akan ngisi sesi pagi. Semua tentang herbal yang ada. Dan resep-resep. Kita ada 83 resep. Nggak usah dihafalkan. Percuma, lupa. Dipraktekkan. Betul ya? Oke. Terus yang berikutnya lagi, guano. Guano itu tahu enggak Bapak Ibu? Guano tahu enggak? Kelelawar tahu enggak? Kelelawar itu makanannya apa? Makanannya adalah buah. Kalau kotoran kelelawar berarti kotoran yang mengandung buah. Guano Bapak Ibu, ini sakti. Saktinya guano di mana? Kalau Bapak Ibu olah guano jadi pembenah tanah. Bukan hanya guano, guano bisa, walet bisa, seriti bisa. Kotorannya ini kalau dijadikan pembenah tanah, ini luar biasa. Kolam yang bau, Bapak Ibu kasih guano yang difermentasi, hitungan 2-3 jam, clear, tidak ada bau. Karena bakteri dan enzimnya dia luar biasa. Terus yang kedua, guano ini juga bagus untuk pupuk horti, buah. Membuat rasa manis, membuat buah tidak berhenti. Itu guano. Terus yang berikutnya lagi apa tadi? Saya lupa. Kihol. Baik. Kihol itu Bapak Ibu konsepnya sebenarnya begini. Aslinya itu bulat ditambah begini. Ini namanya apa? Lubang kunci. Ya kalau buat bulat kadang-kadang kan susah. Betul kan? Saya buatkan kotak, sama saja. Betul ya? Sekarang kan juga ada lubang kunci yang kotak kan. Ukurannya ini adalah 3x3. 3x3 berapa? Ini 1 meter. Berarti dikurangi 1 meter, sisa berapa? Ini untuk keluarga 4 orang. Berarti 1 orang berapa? 2 meter. Tahu enggak konsep kihol itu apa? Kita untuk hidup cuma butuh 2 meter. Tidak beli sayur seumur hidup. Tapi jeleknya satu, untuk mati kita cuma butuh 2 meter. Betul atau tidak? Nah,
luas tanah ini, apa yang harus kita tanami dengan permakultur? Kita ini Bapak Ibu setiap hari kan cuma butuh sayur, bayam, anggap aja ya. Kacang panjang, sawi, cabai, tomat, kalau timun, terus kalau mau seledri kalau sudah asam urat begitu, terus kenikir, nah daun jeruk, jahe dan sebagainya. Supaya tanaman ini tidak boleh saling menyerang. Contoh, cabai, terong, tomat, kacang panjang, tidak boleh jadi satu. Kalau jadi satu penyakitnya sama semua, di kutu kebul, trip ini ngumpul semua jadi satu. Supaya mereka tidak jadi satu, seandainya saya cabai di sini, cabai satunya di sini, terong saya taruh di sini, tomat saya taruh di sini, terus kacang panjang di sini. Di antaranya ini kita kasih sawi, bayam dan sebagainya. Terus yang berikutnya, kita juga perlu tanami serai. Serai di sini supaya tidak saling menyerang. Serai tahu mengeluarkan apa? Bau, aroma. Aroma mengusir serangga sehingga tanaman kita terlindungi. Kalau Bapak Ibu sampai ke ilmu ini butuh waktu 10 jam sehari. Harus ngamati. Dan saya minta maaf, ini laboratoriumnya Bapak Ibu. Percayalah, Bapak Ibu kalau sudah buat ini, Bapak Ibu akan ambil kursi duduk di situ sambil ngopi berjam-jam. Karena apa? Lihat terus, karena masih baru, masih senang. Dan minta maaf, setelah tanam ini semua Bapak Ibu diaplikasikan. Ini kan untuk keluarga kita sendiri. Pupuknya enggak usah katalis, enggak usah pupuk apa-apa. Dari air leri sama ayam 10 tadi loh. Diaduk, difermentasi, disiramkan gitu aja. Pupuk boros kan enggak masalah sih. Saya hitungkan, Bapak Ibu punya 10 ekor ayam plus 1. Pakannya sehari anggap aja habis 1,5 sampai 2 kilo. Pupuknya kan setiap hari 2 kilo kotorannya. Betul atau tidak? 2 kilo cuma dipakai pupuk 9 meter over enggak kira-kira? Mabuk. Kalau perlu kangkung itu setiap hari naik 3 cm. Foto. Daun bayam selebar begini, begitu ya. Kemarin Bapak Ibu pernah nonton enggak yang YouTube-nya atau Facebook-nya Pak Bambang yang review bayam? Bayam itu Bapak Ibu 30 hari kan dia sudah mulai berbunga, betul kan? Panen ideal kan 25 hari. Bayam kita 25 hari tingginya semeja ini loh. Yang beli takut, ini kok bayam raksasa. Nah, saya minta maaf, ketika Bapak Ibu gunakan konsep ini, maka yang terjadi pupuk gratis enggak ini? Gratis kan, cuma air leri sama kotoran ayam aja. Terus yang kedua, Bapak Ibu mulai amati serangga apa yang ada di situ. Serangga seandainya yang paling banyak nyerang nanti adalah kumbang. Tahu ya kumbang merah hitam? Kumbang itu nyerang di tanaman apa? Paling yang diserang kan kangkung, bayam. Dia nempel di situ, walang sangit nempel di situ. Cari tanaman yang tidak diserang. Mana ya tanaman yang tidak diserang? Taruh di pinggirnya. Dan ini game, ini permainan. Tapi minta maaf, bisa sekolah di sini, lulus, ngeri. Ngerinya kenapa? Sakti sudah. Bisa buat obat sendiri, sudah tahu jenis, tahu serangga. Sekarang kan Google kita kan sudah canggih-canggih tuh Bapak Ibu ya. Kita klik kan tahu dong namanya apa, teliti di situ. Dan saya jamin, Bapak Ibu kalau serius melakukan ini, semua jadi profesor. Betul atau betul? Satu lagi apa yang pertama tadi? Sudah selesai semua kelihatannya. Sudah ya. Cara jual herbal. Gini, jangan jual. Jangan pernah jadi sales, Bapak Ibu. Saya punya pabrik herbal. Pabrik saya 4. Saya punya pabrik herbal. Tapi saya seumur hidup sampai hari ini, saya tidak senang jualan herbal.
Paham maksud saya? Apa yang saya lakukan? Saya tetap membangun masyarakat tentang kesehatan masyarakat. Saya hanya jual herbal saya pada waktu injury time. Yang kedua, kalau alasannya dia kuat, saya rekomendasi untuk beli. Kalau alasannya dia tidak kuat, saya suruh buat sendiri. Saya punya pabrik herbal, saya kasih resepnya ke seluruh pasien saya. Konyol atau tidak? Itu orang bodoh atau orang pintar? Percayalah, saya dulu dimusuhi Pak Bambang dan pasukannya. Alasannya begini, Pak, kita ini jualan. Saya bilang ke mereka, saya tidak senang jualan. Saya senang menolong orang. Jadi seluruh resep-resep saya Bapak Ibu yang ada di bahan obat saya suruh pasien itu buat sendiri. Dan tidak beli produk saya. Saya minta maaf. Ini teori ini benar atau salah sebenarnya? Secara bisnis manusia salah atau benar? Salah. Tapi saya tidak mau berbisnis dengan manusia. Saya mau bisnis dengan penciptanya manusia. Saya kepingin dianggap bodoh sama Gusti Allah. Bodoh atau pinter yang saya lakukan? Bodoh. Tapi karena saya bodoh, Bapak Ibu, saya percayalah Gusti Allah kasihan dengan saya. Semua pasien yang sembuh dengan buat sendiri, setelah sembuh mereka beli produk saya. Konyol tidak? Sebentar, saya ulangi. Semua pasien yang sembuh buat sendiri, akhirnya mereka beli produk saya. Konyol atau tidak? Tahu kata-kata mereka apa? Saya tidak mau sakit lagi. Terus yang kedua, buat resep ini, mengerjakan itu lebih mahal daripada beli obat saya. Kenapa saya tidak mau testimoni? Jual dengan testimoni. Pasien saya minta maaf Bapak Ibu, sudah lebih dari 1.200.000 orang lebih. Data yang masuk sudah 1 juta lebih. Kalau saya mau kepengen kaya, seluruh pasien saya kalau ketemu beli semua, beli 100.000 aja 1 bulan sudah 100 M. Tapi saya lebih tetap memilih tidak jualan. Cara terbaik bagaimana? Produksi sharing. Barang selalu kurang terus. Kenapa kok begitu? Saya akan tidak mau makan omongan saya sendiri. Visi kami adalah sehat, mandiri, sejahtera. Saya kepingin sehat secara mandiri. Saya kepingin Bapak Ibu juga sehat secara mandiri. Dengan cara apa? Makanan. Makanya besok kalau Bapak Ibu tanya, boleh kasih resep semuanya. Yang nambahi produk itu kan admin aja di dalamnya itu. Kalau saya tidak ada produk Bapak Ibu. Terus yang kedua, kenapa saya tidak mau testimoni? Kalau saya niat menjual, saya takut kualat. Ingat loh ya, di bumi itu setinggi-tingginya masih jatuh ke bumi, setuju atau tidak? Kan tidak mungkin kita terbang ke atas pindah ke planet lain, kan tidak mungkin kan? Kalau kita naik pasti jatuh. Dan di bumi ada hukum karma. Kalau iya satu orang sembuh, kalau yang lain tidak sembuh nanti doanya tidak enak, penyakitnya pindah ke saya Bapak Ibu. Betul atau tidak? Karena itu saya selalu menghindari testimoni. Dan saya harapkan juga satu, besok Bapak Ibu akan diajari sedikit walaupun cuma kulit ya. Tapi tolong dipakai untuk mengobati banyak orang. Saya juga menciptakan penterapi. Bapak Ibu pernah nonton yang Facebooknya Pak Bambang? Penterapi saya itu sopirnya Pak Bambang, itu kakaknya tapi biasanya bantu nyopir Pak Bambang. Ketemu saya, dia langsung ngomong, Pak, masa saya dijadikan tukang pijat? Bayangkan. Saya 2 tukang pijat saya yang saya ajari langsung. Satu Pak Potro, satu Mas Warno. Percayalah Bapak Ibu. Mijet itu sepele, perjanjian dengan saya satu, boleh mijet tak ajari mijet, tidak boleh cari uang dari mijet.
seikhlasnya saja. Tapi kata seikhlasnya itu relatif. Mas Warno itu dari sopir sampai sekarang sudah tidak mau nyopir karena terlalu padat jadwal pasiennya. Sehari bisa dapat 1 juta, sehari 1 jam bisa dapat 1 juta Bapak Ibu. Itu ngomongnya dia itu. Dulu ketika uangnya banyak setiap bulan beli sapi, buat kandang aja habis berapa puluh juta begitu. Terus beli sapi tiap bulan, saya pikir sudah mijet sibuk beli sapi lagi. Katanya, Pak, semua ilmu saya lakukan. Iya, tapi ukur kapasitas. Betul atau betul? Saya minta maaf, berkah Pak ada yang bagi. Motivasi kita jangan menjual. Motivasi kita berbagi. Karena apa? Hukum di bumi tetap satu. Siapa yang memberi, dia akan menerima. Siapa yang menanam, dia akan memanen. Tanamlah kebaikan, sebarkan kebaikan. Yang paling konyol lagi satu Bapak Ibu, pelatihan ini loh. Ilmu yang Bapak Ibu terima ilmu mahal atau ilmu murah? Tapi saya minta maaf, dulu ini saya gratiskan semuanya. 17 negara sudah belajar ke tempat saya. Kita gara-gara bayar ini gara-gara saya cari orang niat. Saya cari orang serius. Walaupun ini aja saya tidak tega. Sudah berbayar di live kan konyol. Tampil di YouTube lagi. Apa gunanya pelatihan? Betul atau tidak? Jadi kalau yang ini yang konyol saya atau Bapak Ibu terserah dipikir sendiri. Oke, sampai malam hari ini dulu. Kita ketemu besok pagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.